Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Harun di channel Bokuchan. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang Todoroki kembali. Masih ingat kan di video sebelumnya ada sebuah artikel yang menjelaskan tentang settingan 5 Todoroki ketika bertarung dengan Suzaki. Nah, di artikel ini juga ada sebuah wawancara dari sutradara atau tim produksi lah, mengatakan bahwa Todoroki ini harus dibawa kembali ke Sword. Nah, bagaimana caranya agar Todoroki bisa masuk ke Sword kembali ataupun ikut andil kembali dengan masalah Sword? Karena kita ketahui bahwa Todoroki terakhir kali andil bagian dalam perang Sword adalah ketika Sword melawan Mighty Warrior di film pertama. Dan status Todoroki sekarang adalah siswa penuh waktu di Oyakoko. Padahal penuh waktu kan tidak boleh lagi masuk ke masalah Sword karena deklarasinya Murayama. Tapi sebelum kita ngebahas topik utama kali ini, sejenak saya ingin mengingatkan kalian semua tentang arti Sword terlebih dahulu. Sword adalah sebutan wilayah di mana wilayah ini dikuasai oleh 5 geng yang terkuat tentunya. Jadi sebelumnya daerah ini memang tidak ada namanya. Karena 5 geng ini sangat kuat, makanya daerah itu diambil dari huruf depan masing-masing geng tersebut. Dan mungkin dari kalian yang nonton film High and Low dari yang pertama sampai yang ketiga itu kan selalu dijelasin tentang Sword ini seperti apa. Tapi ada translate yang mengatakan kalau Sword itu berada di daerah Chiku. Tapi sayangnya salah guys, karena arti Chiku itu sendiri dalam bahasa Jepang itu diartikan, jika ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia adalah artinya distrik ataupun daerah. Nah, jadi Sword Chiku itu adalah daerah Sword, bukan Sword yang berada di daerah Chiku. Oke, paham? Mereka adalah Sanno Rengokai, White Rascal, Oyakoko, Rude Boys, dan Daruma Ika. Harus dicatat ya guys, jadi seperti itu. Karena kalau ada yang masih berpikiran Sword itu terbentuk dari nama daerah yang ada di wilayah itu salah. Karena apakah ada daerah yang bernama Rude Boys? Kan tidak ada nama daerah Rude Boys. Karena Rude Boys-nya itu sendiri berasal dari sebuah daerah yang daerahnya itu belum ada namanya, yaitu adalah Mumei. Tidak ada nama. Dan apakah ada nama daerah di yang awalnya mungkin kalian Sword itu di Chiku, jadi apakah ada daerah di Chiku namanya itu adalah White Rascal? Kan nggak ada nama daerah White Rascal. Sedangkan White Rascal itu adalah sebuah geng yang dipimpin oleh Rocky. Jadi seperti itulah penjelasan tentang Sword. Baiklah, kita kembali lagi ke topik utama. Todoroki, meskipun dia ini menurut gua seperti tokoh pendukung ya di awal cerita Story of Sword sampai sekarang ya. Namun andil ataupun peran serta Todoroki termasuk cukup besar pada Project LDH. Kok bisa? Coba kalian ingat-ingat kembali ketika Todoroki muncul sejak era pertarungan Sword hingga movie yang terakhir yaitu High and Low The War Scores. Dia ini menjadi satu-satunya karakter yang paling lama di Project LDH. Bayangkan, Todoroki aka Medagoki bukan talentnya LDH tapi yang paling lama loh di Project LDH dari awal Story of Sword sampai The War Cross. Sementara tokoh-tokoh lain, tokoh yang sangat besar di Elite Sword ini tidak nampak sekali, kecuali Murayama yang terakhir muncul itu hanya di film High and Low The Wars. Nah, ada beberapa hal tentang Todoroki di era Sword. Pertama, Todoroki muncul untuk menantang Murayama ketika menjadi murid pindahan dari sekolahan yang kita pikir adalah sekolahan Ebara. Terus dia pindah ketika dia kelas 2 ke Oyakoko. Dan juga dengan tujuan ingin menjadi nomor 1 di Sword. Todoroki adalah ketua penuh waktu Oyakoko sebelum di film terbarunya ini diambil oleh Fujio. Karena fraksi lain di Oyakoko menganggap Fujio lebih layak karena sifat yang friendly-nya, tidak seperti Todoroki yang acuh pada awalnya. Ya, kita ketahui karena nasihat dari Murayama agar dia bisa melihat di sekitarnya, sifatnya itu sudah mulai berubah. Tapi entah siapa yang menjadi ketua di penuh waktu sekarang. Tapi menurut gue tetaplah Fujio yang menjadi ketua di penuh waktu, karena fraksi-fraksi lainnya juga ini adalah temannya Fujio ketika masa kecil.
Terus Todoroki lah juga yang membawa anak-anak part-time ke perang melawan Mighty pada film High and Low yang pertama. Sedangkan paruh waktunya kala itu hanya Murayama, Furuya, dan Seki. Jadi Murayama, Furuya, Seki dibantu oleh part-time ikut andil dalam perang Sword melawan Mighty. Nah, dari statement tersebut tim produksi itu ya kayak harus membawa lagi nih karakter Todoroki ke masalah Sword, karena memang fansnya juga akan banyak juga gitu. Sekarang setelah film High and Low Cross telah selesai, ada desas-desus masalah Sword akan muncul kembali setelah kekalahannya Kuryo. Karena di kredit scene film High and Low yang ketiga ada tulisan Bulge, gua nggak tahu bacanya gimana. Dan kata lain, Sword akan mendapatkan ancaman kembali, tapi dengan format villain yang terbaru. Ya tapi pastinya villainnya ini adalah member-member Mighty Warrior, karena itu relate dengan credit scene yang ada di film ketiga High and Low. Terus setelah Murayama lulus dan membuat deklarasi untuk Oyakoko, siapa yang akan memimpin Oyakoko untuk Sword? Karena Oyakoko itu yang andil dalam Sword hanya paruh waktu. Memang untuk sementara yang memimpin paruh waktu adalah Trio Naka. Tapi Trio Naka juga akan membuat sebuah tradisi kembali, yaitu 100 pukulan, tradisi dari turun-temurun Oyakoko. Gue juga sudah bikin video lengkapnya di sini, cek aja ya. Jadi balik lagi statement bahwa Todoroki harus kembali ke masalah Sword. Gua membuat dua kemungkinan bagaimana Todoroki bisa kembali ke Sword. Yang pertama, kalau misalkan Sword kembali bermasalah, tapi Todoroki masih menjadi siswa penuh waktu. Sedangkan ada deklarasi Murayama yang mengakibatkan Todoroki tidak bisa gabung ke masalah Sword. Jadi gua mempunyai konsep gila ataupun ide gila dari gua. Jadi seperti inilah konsepnya. Tapi kalau kalian mempunyai konsep sendiri bagaimana Todoroki bisa gabung ke Sword, bisa kalian komen di bawah. Karena paruh waktu sekarang dipimpin oleh Fujio, mungkin Todoroki akan keluar dari Oyakoko. Tapi balik lagi ke Oyakoko dengan status paruh waktu. Karena Trio Naka akan membuat tradisi 100 pukulan, mungkin Todoroki akan ikut ke dalam tradisi itu. Jikalaupun Todoroki akan ikut ke dalam tradisi tersebut, semoga aja nih defense-nya Todoroki kuat. Karena menurut gue pribadi, defense Todoroki ini tidak begitu kuat. Dia kuat di attack-nya doang. Dan misalkan Todoroki berhasil menjadi ketua di paruh waktu, mungkin dia akan menghapus deklarasi itu agar penuh waktu juga ikut andil dalam bagian masalah Sword, agar O dari Sword yaitu Oyakoko bisa seutuhnya Oyakoko, tidak lagi hanya paruh waktu yang ikut dalam masalah Sword. Tapi kalau penuh waktu akan dibawa ke masalah Sword, ini agak kasihan juga ya. Mereka kan masih anak SMA, kalau ditandingi sama Jesse dan kawan-kawan sih kayak jauh kali ya. Ya entah, itu ide gila dari gua aja sih. Nah jadi seperti itulah ide gila gua jika memang itu terjadi. Nah yang kedua, kalau misalkan ketika Todoroki masih menjadi status penuh waktu di Oyakoko tapi masalah Sword itu tidak ada. Tapi masalah Sword itu timbul kembali setelah Todoroki lulus dari Oyakoko. Nah, bagaimana cara membawa Todoroki ini masuk kembali ke masalah Sword? Apakah ujuk-ujuk ikut Murayama aja gitu? Ataupun masuk geng kemana gitu? Tentunya tidak. Ada sebuah artikel kembali di mana isinya itu adalah sebuah wawancara dengan Maeda Goki, aka Todoroki. Yang isinya adalah jika sudah lulus dari Oyakoko, Todoroki ini mau ngapain? Dijawab oleh Maeda Goki dengan bercanda. Awas ya guys, ini dengan bercanda. Dia mengatakan bahwa Todoroki akan menjadi seorang lawyer ketika lulus dari Oyakoko. Sempat gue berpikir bagaimana bisa seorang lawyer akan masuk ke dalam masalah peperangan Sword. Itu agak terjawabkan atas kegundahan pikiran gue bagaimana caranya masuk seorang lawyer ke masalah Sword. Karena ada sebuah gambar komik yang menampilkan ada 3 karakter yang dimana mereka ini adalah Todoroki, Tsukasa, dan Odajima Yuken. Dan juga di situ bertuliskan kantor hukum Todoroki. Dengan kata lain, Todoroki, Tsukasa, dan Yuken akan menjadi seorang lawyer. Kalau memang itu akan terjadi, ya ini cocok banget sih untuk mereka bertiga. Karena mereka bertiga juga kan disebutnya Mad Dog oleh kita-kita di film High and Low The Wars maupun High and Low The Wars Cross. Kurang masih aja sih dari susuran. Dan di gambar yang kedua,
Mereka bertiga ini ternyata mengunjungi sebuah penjara dan mengunjungi seseorang. Ternyata seseorang itu adalah Murayama. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, pantaslah Todoroki akan masuk kembali ke dalam masalah Sword dengan Todoroki ini menjadi seorang lawyer yang membantu Murayama keluar dari penjara tersebut. Jadi relate juga dengan judul entertainment show yang akan dilakukan oleh pihak LDH pada akhir Januari ini sampai pertengahan Februari, yang dimana entertainment show itu berjudul Zenkoku Jidai, yang artinya adalah masa peperangan negara Jepang. Wah, ini benar-benar sangat menarik, ditunggu untuk lanjutannya sih. Jadi seperti itulah dua kemungkinan yang menurut gua Todoroki akan kembali ke masalah Sword. Menurut kalian bagaimana guys? Agar Todoroki ini masuk ke dalam masalah Sword kembali, terlepas dari deklarasinya Murayama di Oyakoko. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan juga jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa gabung kembali ke Discord Bokuchan, linknya juga ada di bawah. Sekian dari saya, Otsukare sama deshita.